Pelarian Hans dan Bambang semakin mendekati titik akhir. Mereka terjebak di sebuah tempat asing dan terhimpit, tanpa jalan keluar yang memungkinkan. Setiap gerakan kecil mereka terasa seperti jeratan baru yang mempersempit ruang bernafas. Apalagi sketsa wajah mereka sudah tersebar luas di media sosial. Setiap tatapan asing dari orang-orang di sekitar terasa seperti ancaman yang siap menjatuhkan mereka kapan saja. Hans yang biasanya tenang kini mulai kehilangan kendali atas emosinya. Sementara Bambang hanya bisa terdiam, mencoba menenangkan dirinya meski hatinya bergejolak. Hans semakin geram pada Citra, perempuan yang menjadi otak di balik penculikan Saleha. Ia merasa Citra hanya membebani mereka tanpa memberikan solusi apapun. Rasa takut terus menghantui Hans, menciptakan bayangan buruk tentang masa depan mereka. Dalam pikirannya, ini semua adalah kesalahan Citra yang sejak awal terlalu ceroboh dalam merencanakan segalanya. Namun di sisi lain, Citra pun berada di bawah tekanan besar. Ia tahu bahwa waktu mereka semakin menipis. Sebelum pihak kepolisian atau bahkan Nando berhasil menemukan jejak mereka. Di sisi lain, Nando merasa sedikit lega setelah mendengar kabar dari polisi bahwa Saleha masih hidup. Namun rasa lega itu tidak sepenuhnya menghapus kegelisahannya. Ia bertekad untuk terus bekerja sama dengan kepolisian demi menemukan istrinya secepat mungkin. Setiap informasi baru tentang Hans dan Bambang menjadi harapan baginya. Meski rasa cemas tetap mengendap dalam benaknya. Nando tahu perjuangannya masih panjang, tapi ia tak akan menyerah demi Saleha. Di tempat berbeda, Dani merasa ada yang aneh dengan sikap istrinya. Wanita itu seringkali menunjukkan perubahan suasana hati yang tak menentu. Sesuatu yang Dani anggap wajar karena kehamilannya. Namun kejanggalan semakin terasa saat Intan tiba-tiba memutuskan untuk ikut ke kantornya. Sepanjang hari Intan seperti memantau sesuatu, seolah mencari petunjuk dari tingkah laku Dani. Dani mulai merasa tidak nyaman, tetapi ia memilih untuk tetap bersabar. Sebenarnya Intan sendiri diliputi kecemburuan. Ia merasa ada sesuatu antara Dani dan Flora, mantan kekasihnya yang nantinya akan menjadi mitra bisnis perusahaan Dani. Meski Dani berkali-kali meyakinkan bahwa tak ada apa-apa di antara mereka, Intan sulit untuk percaya. Kecurigaannya semakin menjadi-jadi ketika kerjasama perusahaan Dani dan Flora semakin intens. Namun Intan memilih menyimpan rasa itu sendiri dan berusaha tetap terlihat tenang. Kenyataannya, Dani dan Flora tidak pernah melangkah lebih jauh dari hubungan profesional. Masa lalu mereka hanyalah kenangan yang telah lama berlalu. Dani sepenuhnya mencintai Intan dan tak pernah sekalipun terfikir untuk mengkhianati istrinya. Flora pun tahu batasan dirinya, apalagi ia sadar Dani kini adalah pria yang berkomitmen pada keluarganya. Meski begitu, bayangan masa lalu yang terus menghantui Intan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Di kampusnya, Zahwa sedang menyusun rencana untuk memisahkan Bara dan Saras. Kali ini, ia memutuskan untuk menurunkan egonya dan berpura-pura bersikap baik pada Saras. Namun, Saras bukan orang yang mudah dikelabui. Ia tahu Zahwa adalah serigala berbulu domba. Di balik senyum manis Zahwa, Saras bisa merasakan ada sesuatu yang membahayakan dirinya. Meski begitu, Saras tetap waspada, menanti langkah Zahwa berikutnya. Bagi Zahwa, memisahkan Bara dan Saras bukan hanya tentang cinta, tapi juga soal harga diri yang tak bisa ia biarkan kalah begitu saja.